Haji Muhammad Thorik Husler bersama Irwan Bahrisham kini genap 3 tahun memikul amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Bumi Batara Guru. Seperti tak kenal lelah, mereka tak pernah henti bekerja mewujudkan cita-cita Luhut Timur yang terkemuka. Di paruh kedua masa kepemimpinannya, pembangunan di seluruh sektor terus digenjot. Torehan berbagai prestasi pun seakan tak ada habisnya membuat bangga masyarakat yang mendiami daerah di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan ini. Salah satu sektor pembangunan yang paling dirasakan masyarakat adalah kesehatan. Membangun kualitas manusia yang tinggi di Kabupaten Luhut Timur menjadi cita-cita besar Husler yang ia tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Luhut Timur. Hal itu berusaha diwujudkan dengan terus memperbaiki kualitas layanan, terutama kesehatan. Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan juga terus meningkat selama 3 tahun masa kepemimpinan Husler dan Irwan. Di tahun 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Luhut Timur dan Rumah Sakit Ilagaligo mendapat kucuran anggaran sebesar 251 miliar lebih dan meningkat menjadi 264 miliar lebih di tahun 2017 dan terus bertambah di tahun 2018 sebesar 339 miliar lebih. Terjaminnya hak kesehatan seluruh masyarakat di Kabupaten Luhut Timur terus diupayakan dengan membangun sejumlah sarana kesehatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 2 unit puskesmas baru yang dibangun di Desa Parumpanai dan Desa Lakawali ini menjadi buktinya. Jadi ini Puskesmas Lakawali diresmikan oleh Bapak Bupati Luhut Timur, Bapak Muhammad Thorik Husler pada 17 Agustus 2017, kemudian mulai beroperasi pada September 2017. Kemudian registrasi Puskesmas telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada Oktober 2018. Sampai saat ini Puskesmas Lakawali masih memberikan pelayanan rawat jalan dan insya Allah tahun ini telah akan mendapatkan bangunan rawat inap. Masyarakat pun kini merasakan manfaatnya. Selama belum ada, kami berobat di Solo itu agak jauh. Kalau ada darurat biasa sulit. Selama ada di Desa Lakawali ini mudah dan cepat dijangkau. Di desa-desa, sejumlah inovasi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga terus dilakukan. Pondok malaria yang berada di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona ini adalah hasil sinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan pemerintah desa. Warga di Desa Tawakua ini banyak melakukan migrasi ke daerah-daerah endemis malaria seperti Papua, Kalimantan, dan daerah Morowali. Jadi, adapun tujuannya yaitu untuk secepat mungkin menemukan penderita malaria supaya tidak terjadi penularan setempat. Pertama, mendata masyarakat yang keluar masuk ke daerah ini. Kemudian yang kedua, melakukan pengambilan sampel darah. Kemudian kami melakukan pengobatan. Salah satu inovasi yang juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah kehadiran modal JJ Aman di Puskesmas Angkona ini. Modal JJ Aman adalah singkatan dari mobil dan layanan jemput antar jenazah ke pemakaman. Diperuntukkan kepada masyarakat kita untuk layanan jenazah apabila dalam lingkungan wilayah kerja kami ada jenazah, ada keluarga kami yang meninggal dan mau diantar maupun dijemput untuk diantarkan ke pemakaman, itu kami akan laksanakan berdasarkan informasi. Layanan ini adalah layanan dengan free ataupun tanpa pembayaran 1% pun dari masyarakat.
Sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga Ligo yang berada di Kecamatan Wotu ini juga terus meningkatkan kualitasnya, baik di bidang pelayanan maupun sarana kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan yang sangat memuaskan di rumah sakit ini mendapat pengakuan Kementerian Kesehatan dengan keberhasilan Rumah Sakit Ilaga Ligo memperoleh akreditasi paripurna. Rumah Sakit Ilaga Ligo pada usianya yang ke-10 tahun, kami berhasil mencapai akreditasi paripurna. Akreditasi paripurna ini dapat kami capai berkat dukungan pemerintah daerah, Bapak Insinyur Haji Muhammad Thorik Husler. Karena dukungan beliau, sehingga semua jajaran yang berada di dalam rumah sakit ini bekerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik yang bisa diberikan oleh Rumah Sakit Ilaga Ligo. Sarana kesehatan yang modern seperti alat cuci darah dan CT scan kini juga dimiliki Rumah Sakit Ilaga Ligo. Hal itu merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kami punya beberapa fasilitas hemodialisa yang dulunya orang harus menempuh jarak cukup jauh, saat ini sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Ilaga Ligo. CT scan juga akan operasional dalam waktu dekat. Semua ini tidak lepas dari perhatian pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap Rumah Sakit Ilaga Ligo. Salah satu program yang tak kalah inovatif di bidang kesehatan adalah program Satu Desa, Satu Dokter. Program yang menargetkan pengadaan 50 tenaga dokter hingga tahun 2020 kini mulai terasa manfaatnya. Sesuai dengan target yaitu tahun pertama itu 5 tenaga dokter, tahun kedua yaitu 10 dan tahun ketiga ini 15. Jadi harapannya tahun depan 2020 ini target itu akan tercapai. Program Satu Desa Satu Dokter adalah salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi porsi ideal pelayanan tenaga dokter, yakni 1 dokter berbanding 1.500 penduduk. Keberpihakan pemerintah terhadap kaum perempuan di Kabupaten Luwu Timur juga patut diacungi jempol. Hak perempuan di bidang kesehatan mendapat perhatian lebih di daerah ini. Sebuah organisasi yang bersinergi dengan Dinas Kesehatan dibentuk untuk melindungi perempuan dari pembunuh nomor 1 bagi kaum perempuan, yakni kanker mulut rahim dan kanker payudara. Lembaga yang bernama Puspaji ini adalah akronim dari Periksa Payudara dan Pap smear untuk setiap perempuan sejak dini, yang merupakan layanan tingkat lanjut dalam melakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim yang dapat dilakukan di setiap puskesmas di Kabupaten Luwu Timur. Tujuan dari Puspaji adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian bagi kaum perempuan, khususnya penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim. Kegiatan Puspaji adalah mengadakan sosialisasi di 17 puskesmas, 6 puskesmas yang sudah terlatih. Kesemuanya adalah tahun 2018 Bangkutana, Towoti, dan Wotu. Di tahun 2019 Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Temoni Timur, dan Kecamatan Malili yang bertempat di Lakawali. Meski layanan ini tidak ditanggung oleh BPJS, namun tetap digratiskan oleh pemerintah untuk setiap puspa-puspa yang memiliki KTP Luwu Timur. Dan ini merupakan program kami di Puskesmas Malili. Ini sudah lama kami melakukan pemeriksaan IPA atau Sadani. Bahkan kami di Puskesmas ini setiap hari melakukan pelayanan pemeriksaan IPA dan Sadari. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Thorik Husler dan Irwan Bahri Syam memang tidak setengah hati untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Ini
sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan Kabupaten Luhut Timur mencapai UHC atau Universal Health Coverage adalah bukti keseriusan pemerintah membangun kualitas kesehatan di daerah ini. Tahun 2018, Bupati Luhut Timur menerima penghargaan sebagai daerah yang berhasil melampaui target dalam kepesertaan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh warganya. Sejak Desember 2018, tercatat peserta JKN KIS di daerah ini sebanyak 300.000 orang lebih, yang sebagian besarnya merupakan penerima bantuan iuran dari APBD Kabupaten Luhut Timur. Luhut Timur berhasil melampaui angka 100%. Dari total penduduk 293.838 orang itu mencapai cakupan UHC sebesar 162.987.000. Jadi 162.987 itu PBI APBD. Seluruh upaya yang dilakukan pemerintahan Husler Irwan di bidang kesehatan memang bukan isapan jempol. Pembangunan bidang kesehatan di Bumi Batara Guru bermuara pada meningkatnya usia harapan hidup di daerah ini. Meningkatnya usia harapan hidup Kabupaten Luhut Timur menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luhut Timur yang kini menempati posisi keempat di Sulawesi Selatan. Nama saya Anida Baligo Kolowo. Umur saya 72. Masih kuat potong kayu. Tiap tanggal 10 posyandu lansia. Tiap tanggal 10. Setiap hari Jumatnya olahraga prolanis. Ya, olahraga kami ada 30 lebih. Meningkatnya usia harapan hidup adalah dampak dari semakin baiknya sistem dan layanan kesehatan di daerah ini sejak kepemimpinan Haji Muhammad Thorik Husler dan Irwan Bahrisan.